Tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua dukamu harus diperlihatkan. Ada saat dan waktunya. Yang terpenting, jaga niat ikhlas di hatimu. Sebab hidup ini hanya ada dua cerita. Dari mana kamu datang dan mau kemana kamu pulang. Datangmu ingin mencari apa, dan pulangmu ingin membawa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tanda bahwa kamu punya hati yang baik adalah kebaikanmu yang mampu mengguncang arasnya dan membuat para malaikat terkagum-kagum, yakni hatimu yang lembut dan mudah tersentuh, mudah kasihan, mudah memberi, mudah membantu orang tanpa pamrih. Bahkan kamu sering mengalah demi kepentingan orang lain. Anehnya, kamu juga sering disakiti, dibohongi, ditelikung, bahkan dizalimi. Sebab tidak semua orang tahu diri untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Ajaibnya, dengan semua penderitaan tersebut, hatimu justru bertambah lapang. Tanganmu semakin dermawan. Karena kamu selalu yakin bahwa kebaikan yang maha baik akan selalu bersamamu, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sepimu, kamu sering merenungi dirimu sendiri. Ya Allah, aku sakit, tapi tidak tahu bagian mana lukanya. Banyak yang menyangka ini tentang cinta. Tidak, ini lebih sedikit daripada itu. Wahai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, ketika kamu melihat pada hatimu, ternyata ia sudah tercabik-cabik oleh pedang derita, difitnah dan dicaci. Beruntungnya, baluran cintanya bekerja secara menakjubkan dan mampu membuatmu bahagia, meskipun hatimu dalam keadaan yang terluka. Aneh tapi nyata. Coba rasakan itu semua dengan segenap kekuatan di hatimu. Semua permasalahan dalam hidupmu itu memang perlu ada agar terlihat jelas siapa yang benar-benar menjadi kawanmu dan siapa yang sesungguhnya lawanmu. Sehingga kamu bisa tegas menentukan sikap. Menjadi orang baik atau jahat adalah hakmu. Menjadi seorang pembohong ataupun orang yang jujur, itu juga pilihanmu. Tapi ingat satu hal ini. Jangan pernah kamu menghancurkan kepercayaan orang lain yang sudah tulus mempercayai dirimu. Jika itu kamu lakukan, sesungguhnya kamu sedang menjatuhkan dirimu sendiri dalam kehancuran. Mungkin kamu memang tidak seberuntung orang lain. Tidak sembarang orang memiliki itu. Sebab itu merupakan karunia tertinggi yang Allah berikan. Hanya kepada manusia-manusia terbaik saja. Bisa jadi kamu salah satunya. Di balik ujian yang bertubi-tubi yang kamu hadapi, ada dosa-dosamu yang Allah gugurkan terus-menerus tanpa pernah berhenti. Jika itu terjadi, percayalah bahwa sesungguhnya Allah sendiri sedang menunjukkan kasih sayangnya, dan Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk menghias surga terbaiknya untukmu nanti. Mereka para malaikatnya akan menjadi sahabat terbaikmu yang akan selalu membantumu dan menguatkan hatimu. Memang akan selalu ada orang-orang yang membencimu dan mengusik hidupmu dengan berbagai macam cara. Tetapi jika kamu bersikap baik pada orang-orang yang membencimu, itu berarti kamu sudah mengaduk-aduk langit, membuat Allah dan seluruh malaikatnya merindui dirimu dan ingin memelukmu erat-erat di alam keabadian yang penuh kegembiraan dan kemewahan, tanpa adanya lagi derita dan air mata.
Saudaraku, sang sejati, hatimu seperti cermin yang kotor. Bersihkanlah debu yang menempel di atasnya. Karena hatimu ditakdirkan untuk memantulkan cahaya hakikat. Jika cahaya itu berasal dari Allah, maka hatimu adalah lentera yang berada di dalam kaca yang bening. Dan kaca yang bening akan bersinar terang bagaikan bintang. Dan kilauan bintang ilahi di dalam hatimu akan terus bersinar terang. Cahaya ini memancar dari makna yang tidak berasal dari arah timur maupun arah barat, melainkan menyala dari pohon zaitun. Cahaya yang memantul dengan sangat jernih dan terangnya, seolah-olah memancarkan cahaya, meskipun tidak disentuh api. Itulah lentera hikmah yang menyala dengan terang benderang. Bagaimana mungkin ia akan padam jika cahaya Allah sendiri yang menerangi setiap relung-relung kolbumu? Hanya jika cahaya hakikat ilahi yang menyinarinya, barulah langit malam hakikat menjadi terang seperti ribuan bintang. Dan dengan bintang gemintang, bukan hanya sekedar menunjukkan kepadamu cahayanya. Dan Allah telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintangnya, yang hanya agar engkau dan sebangsa kalian memahami dan mempelajari kekuasaannya. Pahamilah bahwa kemampuan itu hanya ada di dalam Allah yang maha meliputi. Sisi gelap kebodohan tidak akan pernah melihat cahaya. Kebodohan akan menyaksikan daerahnya menjadi gelap gulita. Sedangkan datangnya ilmu tidak pernah berhenti, apalagi mengalami penurunan, baik pada siang maupun malam hari. Kemudian dari ufuk akal, kamu lihat terbitnya matahari ilmu. Itulah sebabnya kamu harus mempelajari ilmu mengenal diri. Dan hiduplah di dalam Allah, sebagaimana Dia meliputi dirimu, luar dan dalam. Jalan ini adalah jalannya para orang arif. Dan kamu akan melihat bagaimana adanya pemahaman yang saling terhubung di dalam dirimu. Itulah kewajiban hidupmu di dalam Allah, dan kamu harus memahaminya. Bahwa setiap orang memiliki tingkat kewajiban yang berbeda-beda, sesuai dengan potensi kekhalifahannya. Gambaran mengenai perbedaan tersebut misalnya terdapat dalam surat Al-Kahfi. Ia mengungkapkan perbedaan peran, yaitu pada Nabi Musa alaihissalam sebagai cermin kebaikan moral, dan Nabiullah Khidir alaihissalam sebagai guru spiritual kekhalifahan yang tertinggi, yang diwujudkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang wajib memahami hakikat dan tingkatan kekhalifahan ini. Hanya dengan cara inilah dia dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai agama. Jika tidak, agama hanya akan menjadi konsep lahiriah tanpa kekuatan batiniah yang terus terhubung dengan Allah. Kita tidak bisa mengetahui arti hakikat Allah dan peran kita di dalamnya. Di dalam ayat lainnya, Allah berfirman, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Makanya, kita harus berusaha untuk menjadi golongan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.